Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama kenalin dulu kali ya. Kenalin, aku Sofia Parwati Putri. Aku mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2020 atau semester 3, baru semester 3. Di sini aku mau sharing aja untuk mengenai penggunaan kata di dan juga aspek-aspek yang berkaitan lainnya, karena menurut aku ini adalah hal yang cukup esensial atau cukup dasar sebagai kita bekal warga negara Indonesia. Oke, aku langsung share screen aja ya. Maaf Kak, aku belum bisa share screen. Oke, bentar ya. Oke. Sekarang udah bisa belum? Nah, udah. Makasih. Oke, aku langsung share. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, langsung aja ya. Nah, penggunaan di yang tepat dan aspek yang berkaitan lainnya. Maksudnya apa sih? Karena hari ini ya, kita di kondisi zaman sekarang di medsos atau dimanapun itu kan berkaitan juga namanya dengan kalimat, kata atau tulisan-tulisan yang kita buat di medsos atau dimanapun di platform apapun itu sejatinya harus benar, harus baik, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini merupakan tadi hal yang esensial atau hal yang sangat mendasar. Nah, kalian juga bisa mengunjungi aku di @sofia_p_putri karena di sana aku kadang ngadain kuis bahasa kecil-kecilan dan juga aku bakal share pembahasannya di sana juga. Oke, aku next ya. Nah, pretest dulu. Di sini ada kata di mana atau di mana. Pasti banyak banget kita ngejumpain orang-orang atau netizen-netizen Indonesia ini pada makainya di mana atau yang di serangkai. Jarang banget atau aku ya, kalau aku sendiri aku masih nemuin itu jarang banget yang pakai kata di pisah terus baru mana di spasi mana. Ini menurut aku masih jarang banget ya, apalagi aku di jurusan PBSI itu kadang masih ada aja teman-teman aku, lebih lagi teman-teman aku di jurusan yang sama itu masih pakainya di mana itu serangkai. Nah, menurut aku ini sayang banget sih. Terus ada lagi di sana atau di sana. Nah, ini juga banyak banget yang masih pakai kata di sana itu serangkai. Dan pas aku tanya juga, kayaknya bener deh di sana tuh serangkai. Oh, baru tuh aku kasih tahu yang benernya kayak gini-gini ini. Tapi kayak gitu, banyak banget yang emang masih di sana itu katanya serangkai. Nah, ada lagi nih, kalau yang ini dibalik atau di spasi balik atau keduanya benar. Nah, nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau penulisan di yang tepat ini adalah hal yang sangat esensial. Kenapa? Eh, karena kalau kita udah tahu nih, kita udah tahu kapan di itu serangkai, kapan di itu dipisah, kita udah otomatis udah mencerminkan gimana kita sebagai warga negara yang baik. Karena kalau udah dinya aja salah, kalau kita nulis dinya aja gak sesuai gitu sama pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ini udah suatu apa ya? Kita udah nggak kokoh gitu dalam mencerminkan sebagaimana warga negara Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi penulisan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari deh, itu tuh sebenarnya hal yang sangat esensial atau hal yang sangat mendasar. Nah, sebab-sebab kekeliruan mereka tuh apa sih? Sebenarnya banyak ya, tapi di sini aku mau kasih beberapa poin yang emang menurut aku setelah aku survei atau setelah aku tanya-tanya ke mereka, itu yang pertama, karena tadi cuma diajarinya di sekolah doang atau diajarin di sekolah itu pun tersirat doang.
nggak tersurat. Maksudnya nggak ada kurikulum yang pasti atau nggak ada suatu struktur mata pelajaran yang emang mengajarkan mengenai tadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Aku pun di bangku sekolah dari SD, SMP, SMA nggak pernah itu diajarin bagaimana sih cara menulis atau bagaimana cara merangkai kalimat, kata, frasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu poin yang satu. Yang kedua, tidak diajarkan secara gamblang di bangku sekolah ini masih mirip-mirip sama poin satu, tapi yang kedua tadi tidak diajarkan secara apa ya intens di kelas itu nggak ada. Emang ada kelas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Kalau aku sendiri ngalamin selama sekolah itu nggak ada yang namanya khusus untuk PUEBI, kelas PUEBI atau bahasa Indonesia hari Senin itu PUEBI nggak ada. Bahasa Indonesia malah di sekolah aku, apalagi di SMA itu menurut aku lumayan miris ya karena dari gurunya juga gimana ya menganggap bahasa Indonesia gampang, bahasa Indonesia paling siswanya udah bisa semua gitu, paling siswanya udah inilah bahasa sendiri ini. Tadi gurunya tadi agak menggampangkan atau menyepelekan, makanya tidak diajarkan secara gamblang di bangku sekolah. Terus yang ketiga, emang nggak tahu, tidak mengetahuinya. Kayak waktu itu aku ngetik ada suatu kalimat di medsos di Instagram aku lagi ngetik gitu, dan ada yang nanya, emang ini yang benar nulisnya kayak gini, terus aku iya, terus aku nanya balik, emang kamu nggak tahu, wah karena berarti emang banyak masyarakat Indonesia yang masih nggak tahu nih cara tadi penulisan di yang benar tuh yang kayak gimana. Terus yang terakhir atau poin keempat itu tadi tidak mau mencari tahu. Misal kita udah pede-pede aja nih, oh ternyata di misal kata diambil, oh diambil paling pisah di sama ambilnya, ya udah deh pede-pede aja kalau nulis di mana-mana. Padahal itu tuh salah dan mereka nggak mau nyari tahu yang benernya tuh kayak gimana. Jadi menurut aku kalau emang kita ragu atas suatu hal atau kita mau tahu nih ini kebenarannya kayak gimana, lebih baik kita untuk lebih nyari tahu lagi dengan sumber yang tadi, sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, aku next. Nah, sebenarnya dalam kita nulis di yang dirangkai dan di yang dipisah itu ada sebuah tips, mungkin ya sebuah tips. Ini ada 2 tips dari aku. Yang pertama, kita bisa ganti dengan kata me karena verba atau kata kerja pasif punya pasangan verba aktif. Misal kita dilarang, kalau dilarang ditambahin me di depannya, itu ada nggak sih melarang? Oh, ternyata melarang ada di KBBI, berarti dilarang di nggak pakai spasi ya, jadi serangkai dilarang, oh benar. Terus yang kedua, ditulis ada nggak sih kalau tulis sebelumnya kita tambahin menulis, oh ternyata ada artinya menulis di KBBI, berarti ditulisnya serangkai ya, di sama tulis, oh berarti benar. Terus di sana kita tambahin nih sana sebelumnya sama mesana, kita cari nih mesana, ada nggak ya mesana di KBBI? Wah ternyata nggak ada artinya, berarti di sana harus dipisah di spasi sana. Terus di mana? Kita cari nih memana, memana ada nggak ya di KBBI? Setelah dicari ternyata wah nihil, artinya nggak ada. Berarti di mana harus di spasi mana. Terus dibalik. Nah, kalau ini nih dibalik dan dilanggar, ini punya suatu apa ya khusus, dia unik dan dia juga istimewa gitu. Jadi dibalik, digabung sama dipisah itu sama-sama benar, tapi cuma beda arti. Misal kalau ini kalau diserangkai dibalik artinya membalik, berputar arah. Kayak seperti Sylvia, pintu itu dibalik oleh Sylvia. Berarti pintu itu berputar arah atau diputar arahkan oleh Sylvia, kayak gitu. Terus dilanggar juga mau dirangkai atau mau dipisah itu punya artinya masing-masing, jadi sama-sama benar. Kalau dilanggar, diserangkai itu artinya melanggar atau menyalahi, kayak gitu. Jadi tadi dapat diganti dengan me karena verba kata kerja pasif punya pasangan verba aktif. Kalau kita masih ragu-ragu misal lagi nulis diambil,
ada nggak ya mengambil? Oh, ternyata ada. Berarti diambil, ditulisnya disambung. Kayak gitu. Nah, yang kedua, kita juga dapat diganti katanya tadi dengan ke atau dari yang juga menunjukkan tempat. Misal, dilarang, bisa kita pisah dilarang, terus ke larang. Kelarang ada nggak ya kelarang? Ternyata kelarang nggak ada artinya atau nihil di KBBI. Berarti kita harus nulis dilarang itu disambung. Terus ditulis, misal kita nambahin ke di samping tulis, di belakang tulis, ketulis. Waduh, ketulis apa tuh ketulis artinya? Berarti nggak ada kan? Jadi kalau nggak ada, kita tulisnya di serangkai atau ditulis tanpa spasi. Terus di sana, ada nggak ya ke sana? Wah, ternyata ada. Maksudnya ke arah sana, ke arah yang ditunjuk tema kita. Berarti di sana bisa kita tulis dengan dipisah. Terus di mana? Kemana? Ada nggak ya kemana? Oh, ternyata ada kata kemana. Ada artinya di KBBI, ada artinya di Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Berarti di mana ditulisnya dipisah. Terus tadi dibalik. Dibalik kan tadi disambung, diserangkai, kok ini dipisah. Nah, jadi kalau di sini itu beda arti. Artinya dibalik atau kebalik, sisi belakang. Seperti tadi ada peribahasa, ada udang di balik batu. Jadi udangnya itu berada di sisi belakang si batu tersebut. Terus yang terakhir ada dilanggar. Nah, maksud dilanggar ini maaf ya ini aku typo, harusnya surau bukan menyalahi. Langgar di sini maksudnya masjid atau musola yang terdapat di desa-desa. Jadi kelanggar ada nggak sih kelanggar? Langgar itu artinya surau atau sebuah apa ya sinonim, sebuah sinonim dari kata surau atau dari kata musola kecil yang terdapat di desa. Ini dalam kurungnya surau ya maksudnya aku typo. Oke. Nah, aku di sini ada sebuah latihan kecil-kecilan. Di sini ada arti kata di situ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata penunjuk yang menyatakan tempat yang agak mendekat dengan pembaca. Nah, di situ. Apakah benar kata di situ itu serangkai atau tidak dipisah? Nah, tadi kita bisa pakai cara yang pertama. Sebelum kata dasar, kita tambahin me. Coba, mesitu. Ada nggak ya kata mesitu? Ada nggak ya artinya mesitu? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kata di situ harus dipisah. Di spasi situ. Terus yang kedua, ibu menungguku di depan pagar. Depan, kata dasarnya depan. Kita tambahin nih, me. Sebelum kata depan. Medepan. Medepan, apa tuh medepan? Gak ada kan kata medepan, artinya pun tidak ada, nihil, berarti di depan harus dipisah, di spasi depan. Nomor 3, dia menanam bunga di belakang rumah. Kita tambahin, yang pakai tips 1 tadi, me. Kata dasarnya belakang, sebelumnya kita tambahin me. Me belakang. Membelakang, apa tuh membelakang? Nggak ada artinya kan di KBBI. Berarti harus dipisah di spasi belakang. Dia menanam bunga di spasi belakang rumah. Yang nomor 4, Bu Mila tepat berada di sampingku. Benarkah di spasi sampingku itu harus dipisah? Kita pakai tips yang pertama. Menyamping. Lebur ya, kita pakai aturan peleburan. Menyamping. Apakah ada kata menyamping? Wah, ternyata ada kata menyamping artinya di KBBI. Berarti benar, di spasi samping atau di harus dipisah dengan samping. Terus nomor 5, sendal berwarna merah muda dipakai Rara ke pasar. Dipakai, kita pakai yang tadi, tips yang pertama. Sebelum kata dasar atau sebelum kata pakai, kita tambahin me. Memakai. Ada nggak ya kata memakai? Ada artinya nggak ya? Oh, ternyata ada kata memakai. Berarti di sini salah ya. Harusnya disambung, dipakai. Rara ke pasar. Ke pasar. Kita pakai tips yang pertama tadi juga. Di sebelum kata dasar, kita tulis mempasar. Ada nggak ya kata mempasar? Nggak ada ya, berarti nggak ada artinya, berarti harus dipisah ke spasi pasar. Yang nomor 6, Lola, kamu mau kemana? Nah, kemana? Kita pakai tips yang pertama tadi. Mana?
Sebelum kata dasar atau sebelum kata mana, kita tambahin memana. Memana? Apa arti memana? Nggak ada kan? Berarti bila tidak ada artinya, kita pisah ke spasi mana. Terus yang 7. Nah, kalau yang 7 ini beda kasus ya. Aku mau sedikit singgung juga karena ini masih berkaitan sama di mana dan yang mana. Di sini ada kalimat fotosintesis adalah proses di mana CO2 diubah menjadi senyawa organik. Nah, kebanyakan orang menganggap ini hal yang sah-sah aja. Hal yang di mana sih di mananya ini, oh ya udah di mana mah di sini preposisi kok, kata hubung kok, jadi sah-sah aja kalau dipakai. Padahal nih teman-teman, kalau kata di mana itu nggak bisa dijadiin preposisi, nggak bisa dijadiin kata hubung. Di mana cukup untuk fungsinya dan perannya untuk kata tanya, untuk bertanya, bukan untuk tanda hubung, bukan untuk kata hubung. Jadi, tapi masih banyak yang pakai di mana, yang mana, untuk dia itu fungsinya sebagai kata hubung. Kayak di sini aku punya kalimat, jadi tadi aku udah nyiapin beberapa yang emang banyak banget kasusnya. Misal ada kalimat dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain di mana kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Nah, sekilas, oh sah-sah aja. Didengarnya juga enak-enak aja kok. Gimana sebagai kata hubung, oh sah-sah aja, soalnya enak-enak aja. Padahal, di mana di kalimat ini tadi, dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain di mana kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Itu salah. Di mana di sini penempatannya salah. Dia di sini seakan-akan si di mana ini jadi kata hubung, jadi preposisi. Padahal di mana ini tadi fungsinya hanya sebagai untuk kalimat pertanyaan. Nah, terus digantinya apa dong? Kalau kita sering atau kebiasaan ngomong ini di mana ini nih yang mana ini terus gantinya gimana? Nah, kita bisa ganti sesuai dengan konteks kalimatnya atau juga biasanya itu pakai tempat dan sebagai yang, dan emang mereka ini nih emang seharusnya dipakai kalau untuk menunjukkan konteks kalimat yang kita lagi bicarain. Misal yang kalimat tadi berarti apa dong? Misal dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain yang kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Nah, jadi kita harus menempatkan si emang preposisi sebenarnya nih, siang. Siang kan memang fungsinya sebagai preposisi, sebagai tanda hubung. Jadi harus kita tempatkan juga dia sebagai tanda hubung. Bukannya malah si kata di mana yang sebenarnya dia cuma fungsinya untuk kalimat pertanyaan, bukan untuk tanda hubung. Jadi tadi di sini kalimatnya yang benar, dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain yang kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Oke, yang kedua mungkin ya. Yang kedua itu ada contoh lagi, aku udah siapin. Seperti kalimat ruangan itu terletak di bagian depan rumah, di mana ruangan itu dipakai untuk kegiatan keluarga. Lagi-lagi sekilas, oh sah-sah aja, soalnya didengarnya juga enak-enak aja kok. Pasti banyak juga netizen yang emang atau masyarakat Indonesia sendiri yang emang oh kayaknya enak-enak aja didengarnya biasa-biasa aja, mungkin sah-sah aja kalau dipakai di mana untuk preposisi atau untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat, yang padahal tadi jelas-jelas salah. Di mana ini nggak bisa fungsinya untuk perannya tadi sebagai tanda hubung. Si di mana ini, si lema di mana ini cuma sebagai fungsinya untuk kalimat pertanyaan, untuk bertanya, di mana rumahmu, di mana asal sekolahmu, bukan untuk tanda hubung, bukan untuk preposisi. Jadi kalimat tadi di mana diganti dengan apa dong? Kita baca lagi. Ruangan itu terletak di bagian depan rumah, di mana ruangan itu dipakai untuk kegiatan keluarga. Nah, kita bisa ganti kata ini dengan kata dan. Ruangan itu terletak di bagian depan rumah dan ruangan itu dipakai untuk kegiatan keluarga. Itu lebih cakep. Nah, kalau lagi
di soal ini tadi, kita balik lagi ke soal. Fotosintesis adalah proses di mana CO2 diubah menjadi senyawa organik. Kita diubahnya dulu deh. Diubah, kalau kita ambil kata dasarnya, ubah, kita pakai tips yang pertama, ditambahin me sebelum kata ubah, berarti mengubah. Ada nggak ya kata mengubah? Oh, ternyata ada kata mengubah. Di KBBI pun artinya terdapat ya. Jadi tidak nihil. Berarti benar, diubah itu harus diserangkai atau ditulisnya harus serangkai, diubah. Terus yang tadi nih, yang di mana ini? Apakah benar di mana ini untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat? Wah, ternyata salah ya teman-teman tadi. Kalau di mana ini posisinya atau kedudukannya atau fungsinya hanya sebagai kalimat pertanyaan, hanya sebagai untuk bertanya kepada seseorang. Kayak tadi, di mana rumahmu, di mana sekolahmu, di mana kamu tinggal, bukan untuk sebagai preposisi sebagaimana di kalimat ini. Fotosintesis adalah proses di mana, wah salah banget ya. Harusnya tadi fotosintesis adalah proses tempat CO2 diubah menjadi senyawa organik tadi. Karena di mana ini fungsinya benar-benar hanya sebagai kalimat pertanyaan, bukan sebagai preposisi. Nah, ini jawabannya. Jadi tadi ya harus diingat-ingat lagi. Tadi tipsnya yang pertama tadi bisa diganti kata dasarnya itu sebelumnya diganti me atau diganti ke atau diganti dari sebelum kata dasarnya. Habis itu diperkirakan lagi apakah ada kata ini artinya di KBBI, apakah terdapat kata ini artinya di KBBI. Oh, ternyata kalau enggak, wah berarti ada yang salah tuh dalam penulisannya. Oke, terakhir dari aku tadi tetap jaga kesehatan dan pelihara bahagia karena ini sebuah dasar dalam kalau kita belajar apapun itu. Oh iya, pesan juga dari aku, kalau sehabis kelas ini, kalau mau nulis apapun itu, dimanapun itu, di medsos apapun itu, di Twitter lah, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau lagi bikin status-status, atau lagi bikin konten-konten di Instagram, usahain banget untuk tadi untuk fokus atau untuk teliti dulu si kata dinya ini. Kita cek-cek recheck dulu nih tadi pakai 2 tips yang aku kasih tadi, diganti me atau diganti ke dan dari. Karena kalau kita udah pakai yang bener nih, udah menggunakan kata-kata yang mau sesuai kaidah, nanti kalau orang lihat, oh ternyata ini harusnya kayak gini ya, oh harusnya di sana dipisah ya, bukan disambung, oh ternyata selama ini aku salah ya. Nah, jadi juga bisa jadi pembelajaran untuk orang lain juga. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu kalau emang kita masih dikit gitu, masih dikit yang pakai kata di ini dengan benar. Kata misal, ya yang lain masih banyak sih yang pakai di-nya itu misal di sana masih banyak yang disambung sih, ya aku ikut-ikut aja deh, jangan ya. Jadi nggak apa-apa, kita harus berani untuk pakai yang benarnya tuh yang kayak gimana sih. Mungkin dari aku segitu aja, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kafira. Oke, makasih ya Sylvia. Ini berarti udah ya, nanti jangan lupa buat materinya di-share di grup ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini aku N ya.